karena memang dua pemain tersebut adalah pemain yang termasuk dalam kategori A+. Jadi bukan grade A, tapi A+. Kenapa? Karena dua pemain tersebut adalah pemain yang sudah matang, dan dua pemain tersebut adalah pemain inti di masing-masing tim mereka yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda. Artinya jika dua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia, tentu itu akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Siap-siap guncangkan Piala Dunia 2026, Ketum PSSI percepat naturalisasi 5 pemain grade A viral hari ini. Jakarta, sepak bola Indonesia kembali mencatat sejarah besar. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kedatangan pemain-pemain kelas dunia yang memilih membela Garuda, kini kabar terbaru datang langsung dari kantor PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mempercepat proses naturalisasi 5 pemain grade A yang diakini akan menjadi pondasi utama timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Berita ini seketika viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Euforia pecinta sepak bola Indonesia. Tak butuh waktu lama sejak pengumuman resmi PSSI, lini masa media sosial dipenuhi dengan tagar Garuda World Class dan Indonesia 2026. Ribuan netizen mengekspresikan kebahagiaan mereka. Bahkan banyak yang menuliskan komentar emosional bahwa inilah era kebangkitan sepak bola Indonesia. Dari yang biasanya hanya menjadi penonton pesta akbar, kini masyarakat mulai percaya bahwa Garuda bisa ikut berpesta di panggung tertinggi. Rasanya seperti mimpi, kita biasanya lihat bintang dunia hanya di TV. Sekarang, mereka akan mengenakan jersey merah kebanggaan kita, tulis seorang netizen di platform X. Supporter dari berbagai daerah pun mulai berbondong-bondong mempersiapkan diri. Komunitas ultras dan kelompok supporter besar seperti Jakmania, Bobotoh, Aremania, Bonek, hingga Pasoepati saling berkoordinasi untuk mengadakan agenda besar menyambut pemain-pemain tersebut. Bahkan, ada rencana membuat koreografi raksasa saat uji coba pertama mereka tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Siapa 5 pemain grade A itu? Meski PSSI masih merahasiakan secara resmi nama-nama tersebut hingga prosesi pengucapan sumpah WNI, bocoran dari sejumlah media Eropa sudah ramai beredar. 5 pemain yang dimaksud adalah sosok-sosok yang telah malang melintang di kompetisi elit Eropa dan dianggap memiliki kualitas setara dengan pemain-pemain di tim besar dunia. Mereka disebut-sebut berasal dari liga-liga top seperti Premier League, Serie A, La Liga, hingga Bundesliga. Joel Piroe, penyerang tajam asal Belanda yang kini memperkuat Leeds United, memiliki catatan gol impresif di Championship dan disebut sebagai striker dengan insting predator kelas dunia. Michel Bakker, bek kiri solid yang pernah memperkuat Paris Saint-Germain dan kini bermain di Serie A, dikenal memiliki stamina luar biasa dan umpan silang mematikan. Pascal Struij, bek tengah kokoh yang saat ini bermain di Leeds United, tingginya mencapai 190 cm, membuatnya jadi andalan duel udara. Ian Maatsen, pemain muda Chelsea yang dipinjamkan ke Burnley musim lalu, bisa bermain sebagai bek kiri maupun sayap, fleksibel dan cepat. Jairo Riedewald, gelandang serba bisa dari Crystal Palace, memiliki pengalaman panjang di Premier League, dikenal piawai dalam distribusi bola dan menjaga keseimbangan lini tengah. Dengan komposisi tersebut, timnas Indonesia seolah memiliki tulang punggung Eropa yang bisa mengangkat kualitas tim secara drastis. Strategi Erick Thohir, jalan cepat menuju panggung dunia. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang visioner dalam membangun sepak bola. Setelah sukses membenahi manajemen PSSI, ia melangkah lebih jauh dengan menghadirkan pemain-pemain kelas dunia untuk memperkuat timnas. Menurut Erick, percepatan naturalisasi ini bukan sekadar proyek instan, tetapi bagian dari grand design PSSI. Kita tidak hanya ingin lolos ke Piala Dunia, tapi juga ingin bersaing. Anak-anak muda Indonesia tetap jadi tulang punggung, tapi kehadiran pemain grade A ini akan menjadi mentor sekaligus motor utama di lapangan, ungkap Erick dalam konferensi pers. Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi dipercepat dengan dukungan penuh dari pemerintah.
Presiden RI bahkan turun tangan memastikan dokumen dan birokrasi berjalan tanpa hambatan. Reaksi media internasional. Kabar ini tak hanya viral di Indonesia, tapi juga menjadi headline di sejumlah media asing. Media Italia menyebut Indonesia sebagai dark horse baru dalam sepak bola dunia. Sementara media Inggris menyoroti keberanian PSSI melakukan gebrakan yang bahkan jarang dilakukan oleh federasi Asia lainnya. Indonesia telah mengirim pesan kuat. Mereka tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk numpang lewat, tulis The Guardian. Media Belanda sedikit lebih emosional. Mereka menulis, Belanda kehilangan generasi emas di Asia. 5 pemain ini memilih Indonesia, dan itu artinya mereka akan menghadapi Belanda suatu saat nanti dengan jersey merah putih. Supporter, dari Jakarta hingga Papua bergemuruh. Supporter sepak bola Indonesia memang dikenal fanatik. Tak heran, kabar ini disambut dengan sukacita di berbagai penjuru negeri. Di Jakarta, ratusan orang bahkan menggelar konvoy spontan di Bundaran HI, lengkap dengan nyanyian dukungan untuk timnas. Di Surabaya, Bali, hingga Papua, nobar dadakan bermunculan hanya untuk menonton ulang pengumuman resmi dari PSSI. Ini lebih heboh dari pesta tahun baru, celetuk seorang supporter di Surabaya sambil mengibarkan bendera merah putih. Di Papua, ribuan orang memenuhi jalan raya sambil memainkan tifa dan menari. Mereka berteriak, Garuda mendunia, sebagai bentuk dukungan penuh. Dampak ekonomi dan industri sepak bola nasional. Tak hanya urusan prestasi, langkah ini juga diprediksi membawa dampak besar bagi industri sepak bola nasional. Sponsor internasional mulai melirik Indonesia sebagai pasar potensial. Penjualan jersey timnas melonjak tajam hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman. Beberapa toko olahraga bahkan mengaku stok jersey edisi khusus dengan nomor punggung para pemain baru langsung habis terjual. Ekonom olahraga memperkirakan, percepatan naturalisasi ini dapat meningkatkan nilai industri sepak bola Indonesia hingga triliunan rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, hak siar pertandingan timnas juga diproyeksikan naik signifikan. Stasiun televisi bersaing ketat untuk mendapatkan hak siar. Sementara platform streaming global mulai melirik Indonesia sebagai salah satu pasar paling potensial. Reaksi rival Asia Tenggara. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara juga ikut memberikan respons. Media Malaysia misalnya, tampak cemburu dengan langkah PSSI ini. Salah satu analis mereka bahkan terang-terangan menyebut, Indonesia sudah melompat jauh. Kita mungkin harus puas hanya bersaing di level regional. Sementara itu, media Vietnam menulis bahwa langkah Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi Jepang, Korea Selatan, dan Australia di kancah Asia. Thailand juga ikut angkat bicara. Pelatih timnas mereka mengatakan, kami harus realistis. Indonesia saat ini bukan lagi lawan biasa di Asia Tenggara. Mereka sudah masuk level baru. Optimisme menuju Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan 5 pemain grade A ini, timnas Indonesia diakini memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert yang kini menukangi Garuda juga terlihat optimis. Saya pernah bermain dan melatih di Eropa. Saya tahu level para pemain ini. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, saya percaya kita bisa melangkah jauh, ujar Kluivert. Bahkan, ia menambahkan bahwa targetnya bukan hanya sekadar lolos, tetapi juga menembus fase gugur. Siap-siap guncangkan Piala Dunia 2026, Ketum PSSI percepat naturalisasi 5 pemain grade A viral hari ini. Jakarta, sepak bola Indonesia kembali mencatat sejarah besar. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kedatangan pemain-pemain kelas dunia yang memilih membela Garuda, kini kabar terbaru datang langsung dari kantor PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mempercepat proses naturalisasi 5 pemain grade A yang diakini akan menjadi pondasi utama timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Berita ini seketika viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Euforia pecinta sepak bola Indonesia. Tak butuh waktu lama sejak pengumuman resmi PSSI, lini masa media sosial dipenuhi dengan tagar Garuda World Class dan Indonesia 2026. Ribuan netizen mengekspresikan kebahagiaan mereka. Bahkan banyak yang menuliskan komentar emosional bahwa inilah era kebangkitan sepak bola Indonesia. Dari yang biasanya hanya menjadi penonton pesta akbar, kini masyarakat mulai percaya bahwa Garuda bisa ikut berpesta di panggung tertinggi. Rasanya seperti mimpi. Kita biasanya lihat bintang dunia hanya di TV. Sekarang, mereka akan mengenakan jersey merah kebanggaan kita, tulis seorang netizen di platform X. Supporter dari berbagai daerah pun mulai berbondong-bondong mempersiapkan diri. Komunitas ultras dan kelompok supporter besar seperti Jakmania, Bobotoh, Aremania, Bonek,
hingga Paswepati saling berkoordinasi untuk mengadakan agenda besar menyambut pemain-pemain tersebut. Bahkan, ada rencana membuat koreografi raksasa saat uji coba pertama mereka tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Siapa 5 pemain grade A itu? Meski PSSI masih merahasiakan